Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Kami harap teman-teman menikmati presentasi ini dan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat, dan selamat menyaksikan. A few moments later. Kepala sekolah sebagai administrator menurut Mulyasa dalam Hamidah dan Zulkifli. Tugas kepala sekolah meliputi yang pertama pengembangan kurikulum, yaitu merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan standar yang berlaku. Yang kedua, mengorganisasikan proses belajar mengajar, yaitu mengatur jadwal, alokasi, sumber daya, dan memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menyiapkan staf, yaitu merekrut, melatih, dan mendukung pengembangan profesional guru dan staf. Keempat, menyiapkan fasilitas belajar, yaitu memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas belajar mengajar. Yang kelima, menyiapkan materi pelajaran, yaitu menyediakan dan mengelola bahan ajar yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, menata guru-guru. Menata guru-guru melibatkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa guru-guru di sekolah atau madrasah bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, memberikan konsultasi dan bimbingan staf. Ini berarti menyediakan bimbingan, kemudian dukungan dan pengembangan profesional kepada seluruh staf sekolah. Yang kedelapan, mengkoordinasikan layanan terhadap para siswa, mulai dari layanan akademik hingga dukungan emosional dan sosial. Selanjutnya yang 9, mengadakan hubungan dengan masyarakat. Ini berarti membangun dan menjaga komunikasi yang baik antara sekolah dan komunitas sekitarnya. Dan yang ke-10, menilai pengajaran. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu kemampuan kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Yang pertama yaitu kepala sekolah atau madrasah harus mampu mengelola administrasi kurikulum yang diwujudkan dalam penyusunan data administrasi BK, administrasi belajar mengajar, dan administrasi kegiatan kurikulum. Lalu yang kedua yaitu kepala sekolah atau madrasah harus mampu mengelola administrasi peserta didik yang diwujudkan dalam penyusunan data administrasi peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu kepala sekolah atau madrasah harus mengelola administrasi personalia yang diwujudkan dalam pengembangan data administrasi tenaga guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya atau yang keempat, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah harus mampu mengelola administrasi sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam pengembangan data administrasi seluruh fasilitas yang ada di sekolah. Yang kelima, kepala sekolah atau kepala madrasah harus mampu mengelola administrasi kearsipan yang diwujudkan dalam pengembangan data administrasi persuratan seperti surat masuk, surat keluar, surat keputusan, dan surat edaran. Dan yang keenam, kepala sekolah atau kepala madrasah harus mampu mengelola administrasi keuangan yang diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan yang dihimpun dari orang tua peserta didik, masyarakat, maupun dari pemerintah. Materi ketiga yaitu tentang tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Menurut Ngalim Purwanto dalam Rahman 2021, kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Maka rencana atau program tahunan hendaklah mencakup bidang-bidang seperti berikut. Yang pertama itu ada program pengajaran, kedua kesiswaan atau kemuridan, yang ketiga kepegawaian, keempat keuangan, dan yang kelima itu ada perlengkapan.
really made you